Di antara riuhnya perang dan kisah cinta para kesatria, terselip satu kisah yang lembut namun tajam. Kisah Arjuna dan Sri Kandi. Sri Kandi lahir sebagai putri kerajaan Pancala dari rahim Drupada, raja yang juga ayah dari Drupadi. Sejak kecil, Sri Kandi berbeda. Ia tidak suka menenun atau bermain dengan bunga seperti gadis istana lainnya. Hatinya terpikat pada dunia senjata. Setiap kali melihat prajurit berlatih, memanah di halaman istana, matanya berkilat. Seolah di sanalah takdirnya menunggu. Namun bagi seorang perempuan di masa itu, memegang busur adalah aib besar. Sri Kandi tidak menyerah. Ia berlatih diam-diam di belakang istana, meniru gerakan para ksatria yang ia lihat dari kejauhan. Di bawah sinar rembulan, ia mengangkat busur yang terlalu berat untuk lengannya, menahan rasa sakit di tangannya yang lecet. Malam demi malam, ia berlatih hingga panahnya mampu menembus sebatang pisang dengan tepat di tengah. Keinginannya bukan untuk melawan lelaki, tetapi untuk membuktikan bahwa keberanian tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Waktu berlalu dan namanya pun sampai ke telinga Arjuna, sang pemanah terhebat dari Pandawa. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, dunia seakan berhenti berputar. Arjuna terpesona bukan hanya oleh kecantikan Sri Kandi, tapi oleh cahaya matanya yang menyala seperti nyala api dalam badai. Ada kekaguman tapi juga kehati-hatian. Arjuna melihat dirinya sendiri di mata Sri Kandi. Semangat yang tak mau tunduk pada takdir. Hubungan mereka berkembang di antara percakapan panjang tentang kehormatan, tentang perang, tentang hidup yang tak selalu adil. Arjuna yang selama ini dikenal lembut namun teguh menemukan bahwa Sri Kandi adalah cermin dari jiwanya yang paling berani. Sementara bagi Sri Kandi, Arjuna adalah pembimbing yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya di tangan, tapi di hati. Namun cinta mereka tidak berjalan mudah. Ketika perang besar Bharatayuddha meletus, Sri Kandi memutuskan turun ke medan laga. Ia tidak ingin menjadi penonton. Di bawah bendera Pandawa, ia berdiri di samping Arjuna, mengenakan baju zirah dan membawa busur yang sama seperti para ksatria lelaki. Banyak yang meragukannya, namun Arjuna hanya menatapnya dalam diam, memberi restu tanpa kata. Dan di medan perang itulah takdir besar menantinya. Sri Kandi menjadi alat bagi kehancuran Bhisma, kakek agung yang tak terkalahkan. Bhisma tahu bahwa Sri Kandi dulu adalah Amba, perempuan yang ia sakiti di masa lalu, yang kini terlahir kembali untuk menuntut keadilan. Melihat wajah Sri Kandi di barisan depan, Bhisma menurunkan senjatanya, menolak melawan. Arjuna pun melepaskan panahnya dari belakang Sri Kandi, menembus tubuh sang kakek agung. Saat itu, angin Kuruksetra berhenti berhembus. Semua mata tertuju pada sosok Sri Kandi yang berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke depan. Ia bukan lagi sekedar perempuan, bukan pula hanya istri Arjuna. Ia adalah simbol keberanian, penjelmaan tekad yang menembus batas antara laki-laki dan perempuan, antara kelembutan dan kekuatan. Kisah Arjuna dan Sri Kandi bukan kisah cinta biasa. Ini adalah cinta dua jiwa yang saling menemukan dalam pertempuran antara kewajiban dan kebebasan. Sebuah kisah yang mengingatkan bahwa kehormatan sejati bukan terletak pada darah bangsawan, melainkan pada keberanian untuk melawan ketidakadilan. Bahkan, jika yang dilawan adalah dunia itu sendiri. Puncak takdir Sri Kandi tiba pada hari ke-10 Perang Bharatayuddha, hari yang kemudian dikenal sebagai salah satu momen paling menentukan dalam epos Mahabharata. Di medan Kuruksetra yang dipenuhi debu dan darah, Bhisma, panglima tertinggi pasukan Kurawa, berdiri tegak seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Setiap panah yang dilepaskannya menimbulkan badai kematian. Ia tampak tak terkalahkan karena memiliki anugerah istimewa, kekuasaan untuk menentukan sendiri waktu kematiannya.
Tidak ada satupun prajurit Pandawa yang mampu menandingi kekuatannya. Dalam keputusasaan, para Pandawa akhirnya memutuskan untuk mendatangi Bisma sendiri. Mereka tidak lagi mencari kemenangan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Bisma yang dalam hatinya tahu bahwa ia berada di pihak yang keliru, tidak menolak kehadiran mereka. Dengan suara berat dan mata yang teduh, ia mengungkapkan rahasianya. Aku tidak akan pernah mengangkat senjata melawan seorang wanita. Kalimat itu menjadi kunci pembuka bagi takdir yang telah lama menunggu. Krishna yang mendampingi Pandawa sebagai penasihat dan pembimbing spiritual segera memahami maknanya. Ia tahu bahwa hanya satu orang yang bisa menjadi jawaban atas teka-teki ini, Sri Kandi, yang sesungguhnya adalah reinkarnasi dari Amba, perempuan yang pernah bersumpah akan menjadi penyebab kematian Bisma. Maka keesokan harinya, Sri Kandi diangkat menjadi panglima barisan depan. Arjuna berdiri di belakangnya, siap melindungi sekaligus menuntaskan takdir yang telah dirangkai oleh waktu. Ketika perang kembali bergemuruh, Bisma melihat Sri Kandi di hadapannya. Wajah itu, meski dalam wujud berbeda, mengingatkannya pada masa lalu, pada Amba, perempuan yang ia sakiti dan kini datang menuntut keadilan. Bisma menurunkan senjatanya, menolak melawan. Saat itulah Arjuna melepaskan panah demi panah dari belakang Sri Kandi, menembus tubuh sang kakek agung. Bisma pun roboh, namun bukan dalam kekalahan, melainkan dalam penebusan. Momen itu menjadi simbol bahwa sumpah, karma, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Bahkan jika harus melewati dua kehidupan dan satu perang besar. Kemenangan sejati tidak ditentukan oleh kekuatan senjata, melainkan oleh kebijaksanaan, empati, dan pemahaman akan takdir yang saling terhubung. Mereka mengajak kita merenung, di sisi mana kita berdiri. Mereka mengajak kita merenung, di sisi mana kita berdiri. Apakah kita memiliki